Kalau misalnya kita sudah selesai membuat shaft atau void-nya, nah sekarang kita akan melengkapi detail-detail di lantai 2 ya. Jadi di sini saya coba cek dulu gambar dari PDF-nya untuk lantai 2. Nah, di sini ada dinding ya, ada dinding, lalu ada pintu geser ya, lalu ada balkon ya. Nah, nanti kita akan coba buat ya. Nah, di sini saya akan buat jadi satu video aja ya. Jadi nanti step by stepnya itu sama seperti video-video yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi bisa ditonton lagi kalau misalnya lupa pengaturan-pengaturannya. Jadi kita di sini hanya akan melengkapi aja ya. Oke. Di sini saya satu lagi coba cek dari pandangannya, pandangan. Di sini berhentinya di roof beam level ya. Jadi nanti kita akan buat dindingnya itu berhenti di roof beam level. Oke, di sini saya masuk ke first floor level ya, 01 ini ya, jangan di roof beam karena kan seharusnya ini posisi dari berhentinya dinding. Jadi saya masuk ke first floor level 1 ya. Lalu saya pilih ke wall arsitektural. Nah, nanti di sini jangan lupa untuk modify-nya itu kita berhenti di roof beam level 1 ya. Dan positioning dari dinding-dindingnya itu adalah, ini saya close ya karena tidak diperlukan dulu untuk saat ini. Hanya kotak aja. Oke ya. Nah, nanti bisa dilengkapi ya kalau misalnya ada yang kurang. Kita bisa klik gini ya, kita ikuti semuanya, ini kan sama ya. Kalau ada overlap kayak gini nggak apa-apa, nanti masih bisa kita rapihin. Nah, karena ini kegabung gitu ya, jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Kita klik gini aja. Oh sorry, sebentar, kalau nggak salah ada tadi ada ininya. Kurang lebihnya sih di sini ya. Nah, nanti kita coba cek gridnya ya, tapi nanti caranya sama aja, nggak apa-apa. Terus di bawah sini. Nah, kayak gini kurang lebihnya. Ini bisa di move sama kita, digeser aja nggak apa-apa, supaya dia pas di as. Nah, lalu di bagian balkonnya, nah jadi ini ada kelihatan ya, ini tuh ada overlap gitu. Nah, ini bisa jadi memang dinding kita yang di bawah ini terlalu berlebihan ya, tapi nggak masalah, ini bisa kita select all instance. Kalau mau unselect yang atas berarti bisa pakai shift ya, ditahan di blok kayak gini juga bisa. Jadi biar dia itu tidak terpilih, lalu ini kita turunin ke top roof level. Coba saya cek. Ketutup. Ini ada di posisinya di roof beam level ya, benar sih di roof beam level. Oke, nggak apa-apa. Berarti ini benar udah di roof beam level. Nah, mungkin ini ya, yang sebelah kanan ini yang dia itu berbeda positioningnya. First floor level. Oke. Jadi ini saya ganti untuk yang posisi tambahan ini ya. Saya ganti ini semua berhentinya di first floor level. First floor level. Nah, jadi hanya ini aja yang dia itu tidak naik ke atas ya. Jadi bisa kita bedain juga. Oke ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk lagi ke roof beam levelnya. Ke first floor levelnya. Nah, kita akan tutup bagian di sini dengan railing ya. Nah, untuk railingnya sendiri kita bisa masuk ke arsitektur, ke railing, sketchpad aja, karena kalau place on stair atau ramp itu kan hanya untuk elemen-elemen yang sudah ada stairnya, tangganya atau rampnya.
Jadi kita pilih di sini stair auto remnya. Kita pilih di sini yang sketchpad ya, terbalik. Kita pilih sketchpad. Nah, karena di sini materialnya seperti menggunakan kaca gitu ya. Jadi kita bisa langsung gunakan di sini railingnya yang glass panel. Kalau udah tinggal dibuat seperti ini. Ya, nanti kalau sudah selesai satu, di finish dulu ya, baru kita buat yang sebelah bawahnya ini. Karena dia tidak bisa untuk 2 garis di dalam satu model railing. Kita buat sini satu. Lalu arsitektur, railing lagi, kita buat lagi di sini satu. Nah, ini kita move aja. Kalau udah, bisa di finish. Nah, ini kalau ada yang kurang, ini bisa kita trim ya, trim atau extend. Trim extend, klik gitu. Atau ini biasanya joinnya tidak bisa, jadi kita bisa rapihin ke depan aja kayak gini, boleh. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita coba cek dulu gambar 3D-nya. Nah, ini kelihatan ya, ini sudah ada railing dari kacanya. Ini kalau ada elemen dinding yang kelebihan seperti ini, jangan lupa bisa diatur top constraint-nya. Ya, jadi nanti tinggal kitanya aja yang menyesuaikan. Oke. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita akan buat slab-nya dulu. Ya, mungkin ini dindingnya nggak semua saya buat ya, jadi hanya contohnya aja. Ini saya balik ke first floor level, lalu masuk ke arsitektur, lalu masuk ke floor arsitektural. Nah, kalau udah kita tinggal buat dari slab-nya ini. Ya, lurusin nggak apa-apa, karena kan tangganya atau kita buat ini juga boleh. Nah, finish. Nah, kalau misalnya ada warning seperti ini kita hias aja. Jadi sebenarnya ini hanya seperti warning pertemuan antara dinding dengan lantai itu mau dijoin atau enggak. Ya, kalau mau dijoin itu nggak masalah. Kalau tidak dijoin itu juga nggak apa-apa sebenarnya. Ya, jadi cuma kalau misalnya ada sedikit gap, kalau tidak dijoin maka dia akan tetap terlihat gapnya. Jadi kita attach aja nggak apa-apa. Attach nggak apa-apa. Nah, jadi nanti bentuknya dia seperti ini. Ya. Oke. Ini kayaknya kelebihan, jadi saya nanti bisa tutup aja nggak apa-apa. Saya trim ke sini. Ya. Oke, ini harusnya dia lurus, tapi punya saya kayaknya terlalu besar. Jadi saya coba cek lagi. Oh, ini harusnya dia di sini posisinya. Finish. Oke, berarti ini harusnya dia menutup ke sini. Oke, nggak apa-apa ya, kalau ada warning itu diabaikan dulu aja. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini kan tangganya itu dia kepotong ya sama lantainya ya. Sama dindingnya. Nah, kita coba mainkan di shaftnya. Nah, kalau ternyata dari shaft itu dia tidak terpotong seperti ini, maka kita bisa coba buat yang namanya opening. Ya, di sini ada klik ya, kita bisa lihat yang namanya opening ya. Lalu kita pilih di sini yang kepencet. Kita pilih di sini yang by face. Ya, kita klik by face-nya. Nah, by face itu kita harus memilih dulu posisi dari objek ya. Jadi dari facing-nya. Kita bisa pilih dindingnya. Ya, kita by face saja.
Oke. Oh sorry, bisa juga pakai opening wall. Kita klik wall-nya. Nah, tinggal kita buat openingnya mau seperti apa. Kayak gini. Ya, saya ulangi. Jadi kita pilih di sini openingnya itu yang wall, arahkan ke dinding. Nah, lalu kita tinggal pilih mau openingnya sebesar apa. Misalnya kayak gini. Itu juga boleh ya. Jadi nanti disesuaikan aja openingnya seperti apa. Ya, kalau by face juga sebenarnya bisa. Cuma kalau objeknya tidak bisa mendeteksi surface dari objek ya, itu biasanya agak sedikit susah. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya selesai, nah kita tinggal menambahkan atap lagi. Ya, kita coba buka top roof level 01. Nah, jangan lupa kalau misalnya nggak kelihatan untuk posisi dari atapnya, bisa kita atur di sebelah kiri yang namanya underlay. Kita klik, pilih yang bagian roof beam level. Nah, jika kelihatan seperti ini, kalau nggak kelihatan, ganti lagi misalnya first floor level 01. First floor level 01. Nah, akan kelihatan seperti ini. Ya. Nah, udah, kalau misal sudah kebuka, berarti tinggal kita buat untuk pandangannya. Ya, ini kayaknya cuma planar biasa. Jadi, saya bisa coba buat pakai roof by footprint. Nah, kita buat aja langsung kotak kayak gini. Nanti overhangnya bisa diatur sama kita, offsetnya mau berapa, misalnya 1000. Kita klik, nah kayak gini. Ya, escape 2 kali. Nah, kalau misalnya kita lihat dari pandangan level 2-nya, nah ini kan sama-sama miring semua ya, berarti tetap ada slope-nya, berapa persen, nanti bisa kita coba cek. Nah, ini kalau udah tinggal kita finish aja. Jadi nanti bentuknya dia seperti ini. Nah, kalau ternyata ini terlalu naik gitu ya, ini bisa kita ubah. Kita klik objeknya, lalu ubah di base levelnya. Misalnya di first floor level 01. Oh, kebalik ya, harusnya misalnya di top roof level. Nah, di sini misalnya. Ya. Nah, di sini atau harusnya mungkin sedikit di bawah lagi. Nanti disesuaikan aja ya. Top roof level sama ya, dua-duanya jadi nggak masalah. Nah, lalu bagaimana cara menutup atap-atap yang kebuka seperti yang di sini posisinya? Ya, caranya gampang, kita tinggal klik aja dari dindingnya, lalu kita attach top atau base, kita klik. Nah, jadi dia akan otomatis kepotong seperti ini. Ya, begitupun juga atap yang di sini ya. Kalau kita mau turunin, sebenarnya kita bisa langsung turunin ya. Misalnya turunnya itu 50 cm, berarti tinggal minus 500. Dia akan turun seperti ini, ya. Atau kalau memang posisinya di sini, ini juga bisa kita naikkan. Kita tinggal klik aja dari dinding-dindingnya, attach top base, pilih atap. Nah, jadi kayak gini. Ya, positioningnya jadi seperti ini. Oke, mudah ya. Jadi nanti caranya seperti itu kurang lebih. Nah, kalau yang di sini, kalau yang bagian kolom ini kalau misalnya ternyata posisinya lebih tinggi atau lebih lebar ke depan, kita tinggal edit footprint aja. Jadi nanti kita bisa atur kita mau atapnya itu sepanjang apa. Misal di sini. Ya, nanti sih disesuaikan aja ya sama plannya. Nah, kalau udah tinggal kita klik attach atap. Nah, kayak gini. Ini juga sama. Klik attach top base, pilih atapnya. Jadi seperti ini kurang lebihnya. Ya. Nah, kalau udah kita tinggal assign cat, lalu kita buat gambar detail, quantity, dan juga untuk renderingnya.